Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Serwulandari Sumamora. Saya dari kelompok 22, perhatikan shift 3. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mingguan dari tutorial statistika yang kedua, yang dimana yaitu praktikan shift 3. Nah, di sini ada pertanyaan dari 1 sampai 5. Namun, sebelumnya kita menyelesaikan permasalahan nomor 5 dahulu, baru nanti ke nomor 1 dan 4, karena nomor 1 dan 4 ini adalah berupa penjelasan, tidak menggunakan software, nanti kita menggunakannya dengan Word, maka kita menyelesaikan nomor 5 dulu. Di sini, sebuah perusahaan minyak goreng menetapkan bahwa volume rata-rata produknya tidak melebihi 900 ml. Nah, pengujian dilakukan dengan tingkat signifikansi 5% dan ukuran sampelnya 25 botol. Nah, diasumsikan bahwa volume rata-rata sebenarnya adalah 930 ml dengan standar deviasi 50 ml. Nah, hitunglah probabilitas terjadinya kesalahan tipe 2 atau right tail. Nah, kita langsung aja ke RStudio. Nah, di sini tuh kita kasih soal nomor 5, yaitu rectal. Kemudian hal yang pertama kita lakukan itu yaitu menentukan hipotesisnya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa di sini tuh dikasih tahu bahwa menetapkan bahwa volume rata-rata tidak melebihi dan juga tidak melebihi dari 900 ml. Nah, terus volume sebenarnya itu ada 930, kemudian alfanya ada 5%, kemudian N-nya ada 25, dan standar deviasinya ada 50. Nah, hal yang pertama itu, setelah kita menentukan hipotesis, kita kasih ini, yaitu H0 banding mu sama dengan mu0, yang dimana, yaitu, kenapa sama dengan, karena rata-rata setiap produk minyak goreng itu tadi tidak melebihi daripada 900 ml. Nah, kemudian H1 banding mu lebih besar dari mu0. Itu artinya bahwa rata-rata volume setiap produk minyak goreng melebihi 900 ml. Nah, kalau dibuat di sini rata-rata volume setiap produk minyak goreng kurang dari 900, itu artinya ini lebih kecil dan itu nanti bukan rectal lagi. Nah, kemudian di sini ada menginput data yang diketahui pada soal. Nah, di sini kita ketahui bahwa sampelnya itu atau N-nya itu adalah 25. Nah, kemudian embernya itu sendiri ada 900 ml. Nah, untuk X-bar-nya sendiri itu ada 930. Dan untuk sigmanya itu adalah 50 ml, yang dimana sigmanya ini yang dimaksud di sini itu adalah standar deviasi. Nah, 5 ini seperti ini, 5 M5 gitu menandakan bahwa soal yang kita kerjakan itu yaitu nomor 5. Nah, kemudian kita mencari nilai kritisnya. Nah, di sini ada alfa 5 yang dimana itu adalah alfanya. Itu adalah 5%, yaitu signifikansinya. Berarti tingkat kepercayaannya itu ada 95%. Nah, di sini kita kasih 5% atau 0,05. Nah, Z alfanya sendiri yaitu kinom, yang dimana 1 dikurang alfa 5. Nah, kenapa 1 dikurang alfa 5? Karena kan 0,5 ini tuh signifikasinya yang alfanya yang sebelah kanannya. Nah, kita butuh nih jalur kritisnya yang sebelah kiri, berarti yaitu 1 dikurang 0,05. Nah, di sini kita print Z alfa nomor 5-nya. Nah, kemudian setelah kita mencari nilai kritis, kita menghitung batas kritis rata-rata sampel untuk menerima H0-nya. Nah, X kritikalnya sendiri di sini itu kita pakai rumus M5 dikali dengan Z alfa ini ditambah Z alfa dikali dengan sigma 5 dibagi dengan akar dari N5-nya. Nah, udah kayak gini.
Nah, udah. Berarti M5 ditambah Z alpha dikali dengan sigma 5 dibagi akar dari N5. Nah, di sini tuh kalau kita masukin nih rumusnya ya, M5-nya 900 ditambah Z alpha-nya dikali dengan sigma 5, yaitu 50 diakarin dari 5. Nah, itu artinya kita masuk Z alpha-nya itu tadi 0,05. Nah, 95 nih, kan Z alpha 5 itu kinom 1 dikurang alpha 5. Nah, setelah itu kita menghitung batas kritis, kita menghitung Z betanya, yang dimana itu kesalahan type 2-nya. Nah, Z betanya sendiri itu yaitu 3x critical, batas kritisnya dikurang dengan x bar 5. Nah, terus setelah itu dibagi dengan sigma dibagi N akar dari N5. Nah, udah. Kalau udah kayak gini, oke. Itu artinya X critical-nya tadi itu dikurang dengan X bar-nya itu 930 dibagi dengan sigma 5-nya. Sigma 5 itu 50 dibagi dengan akar dari N5-nya yaitu 25. Nah, sehingga kita hitung dari Z betanya, sehingga probabilitas gagal menolak HO padahal HO1 benar. Karena kenapa pakai ini? Karena kita kan mau nguji atau ingin mendapatkan nilai kesalahan tipe 2-nya. Nah, ini pertama kita run. Kemudian kita run penginputan data. Kemudian kita run mencari nilai kritis. Kemudian kita run batas kritisnya. Nah, kemudian kita cari dulu nilai kritisnya tadi, soalnya nggak dapat tadi nilai kritisnya. Nah, setelah itu kita cari dari menghitung batas kritisnya udah tadi. Kemudian kita hitung Z beta ya. Nah, di sini tadi kan kita ngeprintnya ini duluan ya. Tadi ada errornya. Nah, setelah itu kita print dulu alfanya. Nah, dari alfanya ini kita dapat nilai kritisnya itu yaitu 1,644854 atau 1,65. Nah, sedangkan yang kedua itu ada untuk batas kritisnya sendiri, kita mendapatkan 916,4485 atau 916,45. Nah, itu artinya batas kritis rata-rata sampel untuk menerima HO0 itu yaitu 916,45. Nah, kemudian kita menghitung Z betanya yang dimana bahwa terdapat di sini hasilnya 0,0876854546. Itu artinya bahwa probabilitas gagal menolak H pada hal H1 benar itu yaitu 0,087685546 atau setara dengan 87,68,546%. Nah, setelah itu kita akan ke Word. Nah, di sini jawaban dari nomor 1 sama 4. Nah, di sini ditanya bahwa jelaskan apa yang dimaksud dengan uji hipotesis secara sederhana. Nah, uji hipotesis itu sendiri merupakan metode statistik yang digunakan untuk
menguji apakah suatu dugaan atau hipotesis benar atau tidak berdasarkan data sampel. Nah, secara sederhana itu, uji hipotesis itu sama dengan cara mengambil keputusan dari data, apakah suatu pernyataan itu bisa diterima ataupun ditolak. Nah, menurut penelitian sendiri, uji hipotesis itu digunakan untuk membantu penelitian dalam pengambilan keputusan berbasis data menguji suatu kebenaran suatu pernyataan secara ilmiah. Nah, yang kedua itu, sebutkan dan jelaskan langkah-langkah melakukan pengujian hipotesis. Nah, langkah pertama itu, kita menentukan hipotesis nolnya dulu, dan hipotesis alternatifnya, yaitu H1 dan H1 ataupun H alfanya. Nah, di sini H0 itu apa sih? Nah, H0 itu pernyataan yang dianggap benar saat ini atau pernyataan kondisi saat ini. Nah, biasanya itu menyatakan tidak ada pengaruh atau perbedaan gitu. Nah, untuk H1-nya itu yaitu pernyataan yang ingin kita buktikan. Berarti H1 itu adalah lawan dari H0-nya. Nah, yang kedua itu adalah menentukan tingkat signifikansinya atau alfanya. Nah itu Nah, kemudian di sini itu adalah ambang batas toleransi kesalahan yang kita terima. Nah, pada umumnya kita cuma bisa menerima 10%, jadi 1 sampai 10% gitu. Cuman pada umumnya itu sendiri yang paling sering lah digunakannya itu yaitu 5% atau setara dengan 0,05. Nah, tapi kalau mau 2%, 3% itu juga bisa. Yang penting batasnya itu hanya 10%. Nah, kemudian yang ketiga itu adalah menguji uji statistik yang sesuai. Nah, di sini itu kita akan menentukan alat hitungnya seperti uji T, uji J, atau ANOVA. Nah, berdasarkan jenis data dan jumlah data sampel. Nah, kemudian yang keempat itu adalah menghitung nilai statistik uji dan p-value. Nah, di sini itu data sampel yang kita punya itu diolah untuk mendapatkan nilai hitung yang akan dibandingkan dengan nilai tabel atau melihat p-value-nya. Kemudian untuk langkah selanjutnya itu yang kelima itu adalah mengambil keputusan. Nah, setelah kita melakukan penentuan hipotesis, tingkat signifikansi, uji statistik, nilai statistik, p-value-nya, kita akan mengambil keputusannya. Yang dimana yaitu jika p-value lebih kecil dari alfa, maka pastinya akan menolak HO. Nah, jika p-value-nya lebih besar sama dengan dari alfa, maka gagal tolak HO. Yang kemudian, yang nomor 3 itu adalah jelaskan perbedaan antara left-tailed test dan right-tailed test dan two-tailed test. Nah, perbedaannya yang ketiga ini terletak pada arah dugaan dan posisi daerah penolakannya atau wilayah kritisnya. Nah, pada kurva statistik. Nah, kalau left-tailed atau uji satu arah kiri itu digunakan ketika kita menguji apakah suatu nilai secara signifikan lebih kecil atau rendah dan di data standar yang ditentukan. Nah, tadi itu kan right-tailed ya. Nah, sekarang itu left-tailed. Nah, kalau andaikan tadi itu di soal ada lebih rendah, kita pasti pakainya yang left-tailed gitu. Nah, kemudian yang kedua itu right-tailed test itu yaitu berfokus pada pembuktian apakah suatu nilai signifikan lebih besar atau tinggi dari standar. Nah, makanya tadi itu ada dibuat tidak melebihi dan lebih besar kan dari 900 ml. Nah, sedangkan kalau untuk two-tailed testnya itu sendiri itu digunakan jika kita mau mengetahui apakah ada perbedaan ataupun perubahan signifikan tanpa mempedulikan arahnya, apakah lebih besar atau lebih kecil. Nah, sehingga daerah pengolahannya terbagi rata kedua ujung kurva, baik kiri maupun kanannya. Nah, yang keempat itu adalah berikan 2 contoh mengaplikasikan uji hipotesis dalam kehidupan sehari-hari. Nah, uji hipotesis itu banyak sekali digunakan dalam kehidupan sehari-hari dan sesuai namanya tadi itu menjadi sebuah faktor yang mempengaruhi dalam pengambilan keputusan. Nah, sehingga uji hipotesis ini bisa diterapkan dalam hidup sehari-hari, terutama dalam pengambilan keputusan berbasis data. Nah, yang pertama itu bisa pada bidang kesehatan, yang dimana misalnya nih, untuk mengetahui apakah suatu obat yang baru diciptakan itu lebih aktif dibandingkan obat lama, dapat menurunkan gejala penyakit, sehingga dilakukan uji hipotesis. Nah, yang kedua itu dalam bidang pendidikan. Nah, contohnya itu untuk mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran, seperti untuk mengetahui apakah metode pembelajaran hari ini meningkatkan hasil belajar siswa dibandingkan metode sebelumnya, gitu. Nah, dengan menggunakan uji hipotesis,
analisis, keputusan yang diambil itu lebih objektif dan didasarkan pada data yang valid. Nah, mungkin itu aja tutorial dari saya. Saya Seluan dari Sumamura mengucapkan terima kasih banyak.